Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama kakak Nauradita Soleha dari kelas PM02 Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Negeri Makassar. Nah, kali ini kakak akan membahas materi tentang hutan, yang dimana sebelum kita memasuki materi pada kali ini, kita harus mengetahui pengertian dari hutan. Hutan adalah bentuk kehidupan yang tersebar di seluruh dunia. Kita dapat menemukan hutan baik di daerah tropis maupun di daerah beriklim dingin. Terdapat juga di dataran rendah maupun pegunungan, di pulau kecil maupun di benua besar. Hutan merupakan sumber daya alam yang tidak terbatas dan mempunyai banyak manfaat yang sangat besar terhadap kehidupan lingkungan hidup. Sehingga menurut Undang-Undang Pokok Kehutanan Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan, hutan merupakan satu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dan alam lingkungannya yang satu dan yang lain. Materi selanjutnya yaitu berdasarkan iklim. Berdasarkan iklim, hutan dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu hutan hujan tropis. Yang kedua yaitu hutan musim. Yang ketiga hutan sabana. Dan yang keempat hutan bakau. Nah, hutan hujan tropis ini memiliki pohon berdaun lebar dan menghijau sepanjang tahunnya, serta memiliki tumbuhan epifit. Apa saja sih tumbuhan epifit itu? Nah, yang bisa dikategorikan sebagai tumbuhan epifit antara lain yaitu lumut, palem, dan juga pohon pajat. Berdasarkan fungsinya, hutan dibedakan menjadi 3. Yang pertama yaitu hutan lindung, yang kedua yaitu hutan suaka alam, yang ketiga yaitu hutan produksi. Sesuai dengan namanya, hutan lindung berfungsi untuk menyaring air ke dalam tanah, mencegah banjir, dan juga melindungi tanah dari erosi. Nah, sedangkan hutan suaka alam berfungsi sebagai pelindung bagi flora dan fauna. Contohnya cagar alam Rafflesia Bengkulu yang bertujuan untuk melindungi bunga Rafflesia arnoldi. Nah, adapun juga hutan produksi. Nah, yang dimana hutan ini berfungsi untuk pemasok bahan industri. Oleh karena itu, hasil hutan ini memang sering diambil untuk keperluan industri. Misalnya, hutan jati yang aslinya digunakan untuk industri mebel. Selain materi tadi, kita juga akan membahas tentang faktor penyebab kerusakan hutan dan daftar penyebab degradasi hutan tersebut. Nah, yang pertama yaitu ekstraksi hasil hutan yang berlebihan seperti kayu, arang, ataupun resin. Yang kedua yaitu pembangunan jalan. Nah, yang dimana setelah dibangun, jalan tersebut mendukung terjadinya erosi tanah. Nah, yang ketiga terdapat juga penambangan terbuka, yang dimana area dimana ekstraksi dilakukan tentu saja telah sepenuhnya terdeforestasi, tetapi zona sekitarnya juga mengalami degradasi fauna dan flora. Nah, yang keempat yaitu perluasan wilayah perkotaan. Nah,
yang dimana terdapat perluasan wilayah perkotaan yang menyebabkan erosi tanah tersebut. Nah, adapun juga yang kelima yaitu pengembalaan ternak, yang dimana kambing atau domba memakan bibit pohon sehingga memperlambat generasi hutan alam tersebut. Nah, sebuah platform artikel penelitian lingkungan menambahkan penyebab yang pertama yaitu terjadi hujan asam, yang kedua yaitu hama dan penyakit, yang ketiga yaitu polusi udara, degradasi. Nah, penyebab ini secara khusus disebutkan oleh Wall Tribune, yang dimana ini merupakan atau termasuk kematian hutan. Nah, yang keempat juga terdapat fragmentasi hutan, yang dimana hutan besar terpecah menjadi hutan yang lebih besar dan juga hutan yang lebih kecil, yang menghancurkan habitat hewan besar tersebut. Nah, yang kelima yaitu polusi tanah, dan yang keenam yaitu erosi tanah. Nah, dapat kita simpulkan yang dimana hutan itu mempunyai banyak fungsi dan juga kegunaan sehingga bisa menguntungkan makhluk hidup, baik itu hewan maupun manusia. Dengan kita menjaga kelestarian hutan, maka tidak akan terjadi beberapa dampak yang akan merugikan kita sebagai manusia, baik juga itu tumbuhan maupun hewan tersebut. Nah, mungkin cukup itu materi yang kakak sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.